A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah. Ada kalimat dulu waktu zaman saya di Gontor, pepatahnya tuh bunyinya gini. An-nasu a'da'u ma jahilu. Pernah dengar? Apa artinya an-nasu a'da'u ma jahilu? Apa? Kira-kira tebak-tebak ya? Nebak-nebak pun bingung ya? An-nasu a'da'u ma jahilu artinya manusia itu menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui atau cenderung membenci sesuatu yang dia tidak tahu. Ada dua kata kunci pertama benci, yang kedua adalah tidak tahu. An-nasu a'da'u ma jahilu, perilaku benci ini kan respon. Nih, benci itu ilmu respon. Sedangkan tidak tahu itu kondisi sementara. Sampai di sini bisa paham? Manusia akan membenci atau cenderung tidak suka terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Aku gak suka, misalnya dia bilang, naik mobil. Kenapa pula? Gak pandai nyupir. Oh. An-nasu, manusia, sebagian besar dia akan jadi ilmu responnya apa? Dari benci ini dan disebabkan oleh ketidaktahuan. Misal dia curiga, dendam, prasangka buruk, marah, ngeluh, apalagi? Dendam sudah, prasangka buruk sudah, marah sudah, ngeluh sudah. Bisa jadi hasad. Bisa? Apalagi? Semua sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat yang jelek itu ngumpul jadi satu. Penyebabnya satu ya. Tidak tahu. Nabi Musa kesal sama Khidir. Ngapa kau tenggelamkan kapal? Ngapa kau bunuh anak-anak? Apalagi? Dir. Kenapa kau betulkan rumah ndak minta upah? Apalagi? Contoh yang lain. Pada saat Nabi Zakaria ngelihat makanan ada di depan Maryam, anna laki hadza, dapat dari mana bro? Bukan bro, sis. Begitu Maryam bilang huwa min indillah, dia datang dari Allah, Zakaria yang seorang nabi kayak tak terima gitu. Padahal dia barusan mengalami juga pertolongan Allah dan kemudian setelah itu mengalami lagi kejadian. Nabi Zakaria. Ya Allah, kaifa tuhil mauta, kata Nabi Ibrahim. Kau menghidupkan orang mati itu gimana? Ditanya sama Allah kan, awalam tu'min? Tak percaya ke? Percaya ya Allah. Bala, walakin lihat ma'inna qalbi. Supaya tenang hati saya nih. Supaya tenang hati saya.
Walakin lihat ma'inna qalbi. 2024. Saya ngomong sampai jumpa di Baitullah. Beberapa orang langsung senyum, tawa. Benar Ustadz, benar Ustadz. Antum bisa bayangkan 2014, 2013, 2012, 2017, 2016, saya ngomong sampai jumpa di Baitullah. Kita yang senyum ada Van Diego. Sebelum ada Van Diego, bisa kita senyum bilang sampai jumpa di Baitullah? 5.000 jak. Bisa ke 5.000? Bang Sam, saya yang nengok. Bang Sam, lama deh. Tangapo waktu itu subuh itu tuh saya tuh pengen duduk di pelataran Masjidil Haram di lantai 3-nya dan gak pengen balik dulu gitu. Pengen duduk dulu lah. Sekali nengok, sampai istighfar kawan, dikira macam nengok hantu rasanya nengok saya tuh. Astagfirullahaladzim katanya. Saya bilang, sampai jumpa di Baitullah kan? Dekat gak? Dekat. Ketemu Bang Sam, ketemu Rahmat, ketemu Restu. Semangat. Saya dapat cerita dari budak-budak, justru yang paling semangat Restu sama Rahmat. Fisiknya Masya Allah. Yang bisa ngelihat karena nengok parfum, nengok gamis, ya kan? Ini kan tidak ada otak mereka fokus ya. Adik-adik kita tunanetra. Apa yang membuat orang tuh salah respon? Jadi curiga, jadi dendam, jadi iri, jadi prasangka buruk. Apa lagi? Coba sebutkan sifat-sifat yang buruk tuh. Hasad, ujub, sum'ah. Inilah rata-rata sebagian besar. Penyebabnya tidak punya ilmu. Sekarang hubungkan dengan ayat Al-Quran yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi seorang nabi. Apa ayatnya? Apa kalimatnya? Iqra. Ayaman, apa bedanya Iqra sama tilawah? Beda jauh. Iqra itu membaca fenomena alam. Misalnya gini, nengok gini. Oh, ini jomblo, misal gitu ya kan. Sakit hatinya jadi konten terus, misal gitu kan. Tapi enggak ngelamar-ngelamar kan gitu. Minimal ada progres lah 1 hari. Jangan habis-habiskan jatah beras ya, misal gitu kan. Ada progres. Apa, gimana, ngapain. Ini kan Iqra. Dari fenomena sampai jumpa di Baitullah yang memang betul-betul rindu dengan Baitullah, ada kita bikin konten baru. Namanya sampai jumpa di pelaminan. Ini kan bersama orang baik, di waktu terbaik, dengan fasilitas terbaik, dengan cara-cara terbaik. Kan boleh sampai jumpa di pelaminan dengan doa begitu. Apa yang menyebabkan orang tuh bisa salah respon tadi? Nggak ada ilmunya. Sekarang, sebelum saya masuk. Dulu saya bilang 2014, 2013. Pada saat saya ngomong sampai jumpa di Baitullah, apalah respon orang-orang? Ayo, kira-kira bayangkan, antum ada di Munzalan, tapi 2014. Masih lumpur loh, masih lumpur. Mohon maaf, anjing lewat, angse. Kira-kira orang yang di Munzalan waktu itu ngomong apa? Ketawa-ketawa ada mereka. Terus dikasih duit 5.000. Coba. Kalau antum di posisi saya 2014, 2016. Ayo, apalah kira-kira orang ngomong? Suka nak ngayal. Apa? Ini saya ucapkan kalimat-kalimatnya ya. Suka nak ngayal. Jangan tinggi-tinggi bang, kalau ngayal bang. Ini teman-teman semua, dari awal Masjid Kapal Munzalan itu dibuat, sudah ada Masjid Nabawi, sudah ada Masjidil Haram, sudah ada Masjidil Aqsa. Ini dari awal, cuma bannernya tidak sebagus ini. Dulu banner-banner yang kayak caleg-caleg itulah dia. Saya tahu duit saya tak cukup untuk beli tiket pesawat Pontianak Jakarta. Tahu betul saya. Saya tahu, tidak mungkin ngambil kotak amal itu, pergi kotak kritik dan saran ya kan. Masih ingat cerita 2 bapak yang sama anak itu kan.
Sampai di rumah nangis dia, sesenggukan nangis. Kenapa Pak? Bapak nangis Pak? Bapak sedih ke, menyesal ke berbuat dosa? Kata bapak, enggak nak, kita salah ambil. Yang kita ambil kotak kritik dan saran. Oh, Masya Allah Pak Kiai ajib. Alhamdulillah, ahlan masalan Pak Kiai. Bentar lagi buka puasa beliau ya. Pokoknya doanya jib, Allahumma lakasumtu. Untuk engkau lah aku berpuasa. Jadi annasu a'da'u ma jahilu. Ahlan masalan sayang. Ini naik kuda semua jib. Naik kuda semua. Hebat naik kuda nih. Habis bensin, parkirkan tepi jalan, makan rumput dia. Sesuai spek. Sabar-sabar. Ahlan wa sahlan salam. Jadi benci, ndak suka, ndak terima, marah, ngeluh, itu karena ndak tahu ilmunya. Maka pada saat 2016-2017 ini kita mundur sebentar ya. Kalau saya ngomong sampai jumpa di Baitullah, kasih antum stiker kayak gini. Mana masih ada ya? Biasanya saya ada bawa. Nih masih ada. Ada enggak yang pernah dapat stiker? Tolong stiker kayak gini dibikin lagi banyak-banyak. Mana Alwi? Tolong nanti buat Wi. Nah, ini gambar ini. Ini sengaja saya pertahankan sampai hari ini. Masih saya buat. Abis bikin lagi. Ada tulisan ini. Bersaudara sampai surga, jauh di mata, dekat dalam doa, sampai jumpa di Baitullah. Apalah omongan orang ketika nengok stiker ini nih? Hah? Oh, iyalah. Sambil dia garuk-garuk kepala gitu. Masa iya? Mau ayaman, datang ke Pontianak. Pernah dapat ini? Ada yang pernah dapat ini? Apa perasaan antum pertama kali dapat stiker ini? Pasti merenung. Hah? Sampai jumpa di Baitullah. Aku nih banyak utang. Udah meetingkan money. Nggak meeting. Ya kan? Cuman sampai jumpa di Baitullah nih. Mulai. Saya saking orang tuh nggak ngerti dan nggak pahamnya. Pertama kali saya ngasih stiker dan gantungan kunci tulisannya sampai jumpa di Baitullah. Orang yang nanya tuh bilang gini, kakek-kakek bilang gini. Ustadz kata dia. Ustadz kena ya dia panggil. Ananda ini bisnis travel umroh ya kata dia. Jadi sampai jumpa di Baitullah tuh dikira mau closing travel umroh. Saya bilang saya enggak bisnis umroh. Ini abang kakak. Ini abang kakak. Bisa dijadikan hanya stiker atau cuma stiker. Tapi ini bisa jadikan DP atau down payment sebagai apa bahasanya ya? Uang muka atau tanda pembuka untuk menuju Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Apakah artinya hanya Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Tidak. Sampai jumpa di Baitullah itu, sampai jumpa di rumah-rumahnya Allah. Banyak rumah Allah nih, ada namanya At-Taqwa, ada namanya Al-Muhajirin. Nah, ini Ustaz sudah datang. Ada namanya Baitul Rahman. Ya kan? Ketemulah di Baitullah. Ada yang melihatnya pakai iman, ada yang melihatnya pakai akal. Maka abang kakak nanti cabangnya tinggal 2. Bahasa orang sekarang biar gampang. Apakah semuanya harus masuk logika atau masuk akal? Jawabannya tidak selalu. Bagaimana melogikakan Isra dan Mi'raj?
Tak connect. Iman ini apa? Hati. Apa hati Ayaman? Pikiran, perasaan, kesadaran. Ini yang perlu dicas setiap hari. Ini yang perlu di-upgrade. Ini yang perlu diputar terus softwarenya. Iqra itu beda sama tilawah. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Oh, ini ikhfa, ini idgham, ini izhar. Itu qiraah atau tilawah? Ayo jawab. Hah? Tilawah atau qiraah? Ikhfa, izhar, idgham itu apa? Tilawah. Yatlunahu haqqa tilawatih. Al-Baqarah 121. 8 ayat santri. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Santri-santri ngapain nak? Pertama kali yang harus dibetulkan tilawah dulu. Sa dibaca sa, zal dibaca zal, zai dibaca zai, ha dibaca ha, ba dibaca ba, fa dibaca fa bukan pa. Iza pakai zal, zul zilatil pakai zai. Nggak boleh dicampur adukkan. Ija jul jilatil ijul ngurus udah cukup. Wa min syarrin naffasyati fil 'uqad. Memang titiknya 3 tapi itu bukan sya. Itu sa. Yang sering terbalik-balik itu kan saya udah ingatkan tuh kalau bicara tilawah mana amal pendidikan. Nanti kan saya minta 2 kemarin. Tahsinul tilawah dengan tahsinul hifzi. Ad-duha ke bawah. Betul kan semua? Pengurus-pengurus pusat, kabak, kanit, store. Dari ad-duha ke bawah. Al-Fatihah wajib. Contoh ya. Ada 4 tuh yang sering salah. Pertama, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Kenapa baitul Quran, baitul mal, baitul muamalah? Karena alif lam qamariyah. Tapi baitud dakwah, dia enggak pakai baitul dakwah. Nih tulisannya kan kayak gini. Muka antum kok kayak muka bingung ya, muka air bulan gitu. Baitud gini kan tulisannya, Hadiah? Tempat antum tuh baitud dakwah. Beda sama baitul mal. Dia alif lamnya alif lam qamariyah, maka alnya dibaca. Tapi kalau ad-da'wah dia tidak dibaca. Maka cara penulisan pun jangan sampai salah. Baitud dakwah. Dah, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah pertama. Yang kedua, apa yang sering miss? Gunnah. Nun tasydid, mim tasydid. Tsumma inna. Kalau antum belajar basic ini tolong masukkan di kurikulum tahsinut tilawah ya. TT. Tahsinut tilawah. Betulkan dulu, lulus 1. 2. Apa? THT. Tahsinul hifzi wat tilawah. Langsung patenkan. Tahsinul hifzi wat tilawah. Mantap, bungkus. Kurikulumnya seminggu minimal 1 kali. Syukur-syukur bisa seminggu 2 kali. Sampai Februari sampai Ramadan. Instruksi. Apalagi Ayaman? Tasydid atau syiddah di berbagai huruf. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul salah?
Betul salah? Apa yang tak terbaca? Tasydid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di atas huruf ba ada tasydid. Yang kecil-kecil ya tak diperhatikan, apa yang besar? Tidak usah cerita mat lazim harfi musaqqal, tidak usah cerita mat arid li sukun. Kejauhan betul ah. Tasydid tengok, mata detail. Santri sayang. Pernah dengar lagu bahasa Inggris siapa? Lagu. Song. Kalau nyanyi, sing. Kalau belagu, songong. Apa kalau belagu? Nah, itu orang Betawi itu dari bahasa Inggris. Ah, belagu banget sih lu, songong lu. Ah, itu orang Betawi. Ih, ketawa, baru tahu ya. Kemana aja selama ini ente? Ini candaan tahun 70-an. Oh, baru lahir ya. Atau sejomblo. Song, apa? Itu lagu. Kalau belagu, songong. Niatnya pengen belagu. Ya kan? Iyyaka na'budu. Itu songong namanya. Wa iyyaka nasta'in. Kenapa iya yang pertama panjang, iya yang kedua pendek? Kan sama-sama iya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi imam belakang ada mertua. Kok siratnya dikorupsi? Maka yang ketiga yang antum harus masukkan kurikulum itu, satu apa tadi? Alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Dua, ini dulu yang grade A tuh di Munzalan ini abang kakak ada 3 grade baca Quran. SPA tuh, tapi enggak tahu sekarang stikernya udah dilepas. Pasang lagi stikernya, saya mau tahu. Ini biar saya gampang manggilnya. Papa nama tuh panggil semuanya, langsung ganti. Oh ini A, B, C. B itu yang bagus-bagus baca Quran. Wajib ngajar, wajib baca. Mas'uliyatulnya adalah mas'uliyahnya, tanggung jawabnya dunia dan akhirat adalah mimpin one day one juz, mimpin 2 lembar. Kalau di grade-nya B. Kalau yang ukti-ukti gimana? B, ngajar. Teman sekantor, teman satu divisi, wajib ngajar. Misalnya gini, contoh, CS online ada 20 orang. Contoh. Yang B ada 3. Maka bagi 3 langsung. Kau B ngajar kawan kau. Begitu kira-kira nanti upgrading and sharingnya. Paham? Al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilm syai'un akhir. Ilmu itu sesuatu, tapi bertanggung jawab terhadap ilmu itu satu lagi, hal yang berbeda. Harus diajarkan. Masuklah dia ilmun yuntafa'u bihi. Ini karena tidak paham bahasa Arab atau mungkin mau menggampangkan, diterjemahkannya ilmu yang bermanfaat. Padahal hadis nabinya bilang ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bisa diambil manfaat darinya. Bagaimana bisa diambil manfaat darinya? Kau tak pernah ngajar. Bagaimana bisa mau diambil manfaat darinya? Kau tidak punya ilmunya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberi. Nyambung tidak dengan yang atas tadi? Orang itu akan benci karena tidak tahu ilmunya. Oh, tidak ngerti apa-apa, tidak pernah ngupgrade, tidak pernah ngisi otak, kosong. Jadi second like new otaknya tuh apa? Pas dicek, diperiksa gitu, tak ada guna otak ini. Ya Allah, tak terpakai otak ini nih. Maka Allah sindir, afala ta'qilun. Ya kan? Allah sindir lo tuh. Kok tak punya otak ke kata Allah? Afala tatadabbarun. Afala tatafakkarun. Tak ngerenung ke. Dah. Satu, THT kita di apa? Pertama sekali, ini metode saya dulu ngajar zaman-zaman SMK. Bang Abu masih ngerasakan ya Bang Abu ya, yang kita duduk sini bedah tajwid Bang Abu. Masih ngerasakan kan? Baca, salah, sebutkan, kita bedah tajwid. Misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa aja di situ tuh? Ada ikhfa, ada izhar, ada iqlab, ada mad arid li sukun, ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil. Dibedah satu-satu. Maka saya bilang, saya ngerumuskan gimana cara metode ngajar ini supaya mudah. Dulu kita pernah punya metode namanya Yasarna, tapi tidak tahu sekarang, mungkin udah hilang dah metodenya tuh. Udah jadi barang langka, sama kayak apa burung enggang gitu. Ya kan? Enggang gading tuh. Nanti langsung ini nih, ada kok ayaman, ada. Mana dia? Kalau tak ada barangnya masih hoax. Nah, jadi balik lagi. Apa yang pertama? Baitut, alif lam, syamsi alif lam,
Qamariyah. 2. Tasydid. Gunnah. Gunnah di nun tasydid dan mim bertasydid. Habis itu huruf-huruf yang ada tasydidnya. Wa min syarrin naffa, di atas huruf fa ada tasydid. Naffa sati fil uqad. Quran ngajarin apa? Quran ngajarin pay attention for detail. Teliti. Maka saya enggak bahas ini. Ini enggak ada metode-metode belajar Quran kayak gini. Saya aja yang berpikir gimana orang-orang yang baru-baru masuk Islam nih. Kan banyak mualaf-mualaf dulu di awal-awal Munzalan itu kan. Sampai sekarang masih banyak. Ada yang ayat Qurannya baru turun kata dia kan. Gimana caranya memudahkan? Kan instruksi saya ke Ustaz Fanani, Pak Rektor, mudah, benar-benar. PR guru itu adalah metode ngajar. That's it. Jangan pernah salahkan murid, gurunya yang tidak benar cara ngajarnya. Titik. Kalau mau diskusi, mau diskusi, saya tidak buka pintu diskusi. Pokoknya mau percaya boleh, tidak ada masalah. Tapi saya secara pribadi, dari awal saya bikin SMK ini, yang pertama kali saya evaluasi adalah metode ngajarnya. Karena Rasulullah waktu di Taif itu yang dievaluasi, fakuwati wakillata hilati. Antum baca doanya Rasulullah, cari aja di Google, buka. Lihat apa yang dibaca Rasulullah saat di Taif. Ada beliau menyebutkan killata hilati. Metode saya kayaknya salah. Rasul yang disebut dengan jawami'ul kalim, Rasul yang kita jadikan sendalnya tempel di kepala, itu metode ngajarnya menarik. Kita nih yang sedang belajar, betul-betul lah belajar tentang metode menyampaikan ini. Ini Ayaman pakai kaos nih. Apa tulisannya? Karena dakwah tak harus di mimbar. Disponsori oleh Pondok Multimedia Indonesia. Solusi untuk mata Anda. Gitu. Iya kan? Loh, mirip dengan optik kan? Pondok Multimedia Indonesia. Solusi untuk mata Anda. Biar enggak maksiat mata Anda gitu loh. Kamilah solusinya Pondok Multimedia. Ya kan? Bahagialah Pak Kiainya nih. Oh, Assalamualaikum Pak Kiai. Kiai Pondok Multimedia. Udah bisa senyum-senyum dari sekarang, ya kan? Ikan enggak mati, ya kan? Budget aman. Alhamdulillah. Coba budgetnya pindah kalau tempat lain. Jangan Kiai, ya gitu. Kan ada jangan Dek ya, gitu. Ini apa? Jangan Kiai. Bapakku teko, udah enggak pusing dah dia sekarang. Bapakku teko kok tak teko kok, aku udah punya budget dah sekarang, kata dia. Yang enggak paham enggak apa-apa ya, memang banyak orang enggak paham. Yang tahu-tahu aja. Apa lagi Ayaman? 1, Alif Lam Syamsiah, Alif Lam Qamariyah. Jadi abang kakak kalau mau belajar Quran, metode yang saya coba terapkan dan itu sudah saya buktikan ke beberapa orang. Nomor 1, bedakan Alif Lam Syamsiah, Alif Lam Qamariyah. 1. 2, membedah mana-mana yang gunnah. Inna, lamma, mim tasydid, nun tasydid. Cari, temukan. Nggak usah dulu ngapalkan kaidah. Ikhfa adalah ini, tapi dia tidak bisa nemukan sama gak bual. Mana ikhfa? Gitu Ustadz cara ngajarnya. Mana iklab? Di surat di halaman 1 ini cari, kasih stabilo. Itu metode ngajar namanya. Paham? Yang ketiga apa Yaman? Nih, tasydid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Selain nun dan mim bertasydid, ada yang namanya huruf-huruf bertasydid. Berarti harus dibaca agak tebal. Begitu kira-kira pemahamannya. Ini saya ngomong sama pemula ya, bukan yang sudah levelnya bersanad. Nggak usah jauh-jauh dulu. Ini yang yang masih THT tadi. Telinga, hidung, tenggorokan, ya kan? Congek-congek, itulah dia. Yang congek-congek ini belajarnya THT memang, betul, cocok. Setuju saya. Peka-peka ubi, ya kan? Belajarnya apa? Nama kelasnya? THT. Nah selama ini, peka emang. Apa yang keempat Ayaman? Yang keempat adalah mad tabi'i atau mad asli. Fathah ketemu alif. Sorry. Fathah ketemu alif. Kasroh ketemu ya. Dhammah ketemu waw. Itu 2 harokat. Saya terus terang
belum dapat ilmunya dan belum ngerti, kecuali memang yang sudah punya sanad. Saya dengar beberapa kali imam-imam besar, ya kan, itu mat tobi'i itu 2 harokat. Seperti kalimat yang sering, ihdinas siratal mustaqim. Dulu saya belajar waktu di Gontor itu di Ayon. Ihdinas siratal mustaqim. Dia tidak mungkin kepanjangan, tidak mungkin over. Tadi karena songong, apa? Makanya panjang siratnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'am. Kok sirat yang kedua kok pendek? Apa tuh? Mau mat tobi'i juga? Atau mat saleh di belakang tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Latihannya di mana ya, Man? Di Ayon. Iyyaka na'budu. Dulu ingat Bang Abu? Sampai begini-begini tangan saya tuh. Iyyaka na'budu. Pakai ketuaan. Belajar drum pakai ketuaan enggak? Pakai. Ini untuk pemula, untuk yang mualaf-mualaf yang baru masuk Islam, ya, yang baru kembali, baru sunat, ya kan? Belajar Qurannya kayak gini. Ini yang saya bilang metode yasarna itu. Ini yang saya bilang mudah. Karena Allah yang bilang walaqad yasarna, walaqad yasarna, walaqad yasarna. 4 kali Allah bilang di Quran tuh. Mudah belajar Quran tuh. Kok orang enggak mau belajar? Salah guru, titik. Dah. Boleh setuju, boleh enggak. Tapi kalau saya langsung tembak. Salah gurunya. Orang bisa bikin, mohon maaf ya, tutorial bikin bom, tutorial bunuh diri di YouTube. Dan ada penontonnya. Karena menarik. Maka tadi, karena dakwah tidak harus di mimbar. Karena yang dakwah di mimbar cuma 1 khotibnya. Kalau khotibnya 2, batal sholat Jumat kita semua. Itu namanya debat. 4 pintu gerbangnya. 1, Alif Lam Samsiah, Alif Lam Komariah. Alif Lam Komariah itu yang dibaca. Al-malu, baitul mal, baitul muamalah, baitul Quran, babul fasli. Nah, itu namanya Alif Lam Komariah. Tapi yang dibaca langsung, Alif Lamnya kayak hilang, namanya Syamsiah. Alif Lam Syamsiah. Ini dulu yang saya kenalkan. Namanya gak, kalau bahasanya Bang Piramli, Bang Wahyu tuh pancemah buta. Ya kan? Huruf jim pakai toncen katanya. Orang-orang ini enggak ngerti Piramli. Pancemah buta kata Bang Wahyu. Nah, jin mata buta. Yang pernah nonton film Piramli enggak? Dah tua dah. Banyak-banyak tobat lah. Enggak tahu kan Piramli kan? Mana tahu dia. Beda zaman kita memang. Dah, Alif Lam Samsiah, Alif Lam Komariah. Nun bertasydid. Huruf-huruf selain nun dan mim yang bertasydid. Bedakan. Itu belajar apa? Saya belajar typo. Antum tahu sering antum nengok saya buka Quran? Enggak pernah saya ceritakan kan? Buka proposal apa? Surat antum sini, kasihkan ke saya. Dalam hitungan detik, srek, langsung nih typo, ini salah, ini salah. Itu kan saya bilang, saya belum wariskan ilmunya. Tahu antum dari mana? Dari sini. 4 ini yang saya lock kalau baca Quran, saya selalu perhatikan dulu 4 ini. Itu kan udah bertahun-tahun zaman-zaman sama Bang Abu masih gitu dulu. Setengah orang yang belajar dari Bang Abu ya? Ya setengah orang yang ikut sini nih. Nampak kepalanya ya, kakinya enggak nampak. Mana yang belajar nih? Saking ramainya waktu itu di Munzalan itu. 3/4 kan Bang Abu ya? Ada yang 3/4. Kaki kanannya di luar masjid, kaki kirinya dalam masjid. Nampak kepala ya? Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana orang percaya dakwah waktu itu? Belum ngumpul. Mobil tak ada, duit tak ada, makanan tak ada. Sekarang buah, es krim, kambing, domba, onte, kadal, biri-biri. Terus dia bilang di Munzalan tidak ada apa-apa. Sini mulut kau. Minta dijahit kayaknya mulut ini. Ajib, betul gak Ajib? Ajib ini kan termasuk yang senior. Berapa lama Ajib? 9 tahun Ajib. Pilihannya dulu 2. Tinggal di ruko-ruko partai atau di masjid. Alhamdulillah dapat hidayah milih masjid. Kalau di ruko partai mungkin udah jadi menteri dah ente Jim.
Iya, kena panggil ente kemarin tuh, Jib. Budak Pontianak. Wah, kan jadi menteri. Lambainya enggak gini. Gini. Wah. Allah Maha membolak-balikkan hati, guys. Wah. Bolak-balikkan nasib gitu kan. Kalau saya bisa, kamu bisa enggak? Ah, kan gitu kalimatnya. Apa? Kalau saya bisa, kamu bisa enggak? Untung Ajib milih masjid. Nyapu, ngepel, nyikat WC. Biasa. Gitu lah, nak. Jangan malu, jangan gengsi. Ayaman sekolah di luar negeri. Balik-balik Pontianak, nyikat WC, nyedot debu. Apa yang kita kerjakan, saya udah rasakan dah. Dipanggil orang, ada ibu datang. Dek, kata dia. Ustaz Lukman yang mana ya, kata dia. Mau ketemu Ustaz Lukman saya, Dek, kata dia. Oh ya Bu, sebentar Bu. Saya lagi pakai training, pakai kaos lagi. Lagi menyikat-nyikat itu. Gak baliklah ke rumah. Balik ganti baju. Pakai kopiah, pakai baju koko. Iya Bu, ada yang bisa dibantu? Saya Lukman. Loh, ini ada yang tadi kan? Iya Bu. Alah maaf lah Dek, kata dia. Ibu tak tahu kalau adik ini ustadznya. Emang gak ada tampang. Hina, nyikat WC. Enggak, mana banyak yang mau. Buang sampah. Hina. Enggak banyak yang mau. Jangan kena buang sampah pondok sebanyak-banyak itu. Bersihkan kota atau tempat yang jadi tanggung jawab. Ya tak mau. Itu feodal, itu yang saya bantai itu. Saya bilang kita jangan mental-mental miskin. Oh, ada cleaning service. Itu mental-mental penjajah. Tapi pakai kopiah. Paham? Belajar tumpuk tengah, susun. Jadi antum pakai, kemarin ada sedih, benar-benar sedih. Malu saya. Ada abang-abang yang jaga restoran. Qadarullah pas saya berdiri di sini, tidak ada orang di pondok nih. Kan kalau mau tahu munzalan yang asli itu hari Ahad zuhur. Mau tahu munzalan yang asli, hari Ahad zuhur. Itulah munzalan yang asli. Pakai shot asli. Datang antum zuhur hari Ahad di munzalan. Ada abang-abang ketemu sama saya tuh, bang kata dia, bang. Berarti memang tidak kenal. Mukanya tuh muka tatapan memang kosong, bingung, bimbang, dan dia pasti orang kena suruh, orang suruhan. Bukan bos, bukan owner. Dia saya yakin tuh pekerjanya. Bang, Dodi saksi waktu itu kan. Bang kata dia. Boleh nanya bang, dia bolak-balik. Saya tengok dia tuh mondar mandir. Ketemu sama saya baru keluar dari masjid. Bang, boleh nanya enggak bang? Iya. Abang dengan handphonenya yang retak 1000 tuh, dia terangkan dulu cahaya. Kan ada tuh orang-orang yang gitu kan, yang suka benar gelap-gelap HP-nya tuh. Hemat baterai, bawa aki biar enggak cepat habis. Nah, diterangkannya lo anoknya HP-nya tuh satu-satu. Habis itu dibukakannya galeri, lama loading fotonya kan? Ya wajar, paham saya. Habis itu ditunjukkan foto. Abang kenal orang-orang pakai baju ini enggak bang, kata dia. Sedih benar, remuk rasanya hati saya waktu itu. Remuk sekali. Mau marah tapi tak tahu mau marah ke siapa. Antum tahu? Ini biar dengar semuanya ya. Kalau ada nih cepatlah. Kasih tahu. Malu. Mereka katanya 17 orang. Ini oknum ya, enggak semua kayak gini loh. Tapi saya harus ceritakan ini biar jadi pelajaran gitu. Apa yang terjadi abang kakak? 17 orang ini kata dia pakai gamis, pakai apa? Baju seragam. Atasnya tuh ada ininya. Pokoknya di CCTV itu nampak. Nah ini bang kata dia. Orang ini 17 orang. Makan di tempat bakso kami kata dia. Terus mereka semuanya balik satu-satu tak bayar. Saya mau tanya sama antum-antum semuanya. Kira-kira yang dihujat tuh pondoknya atau Islamnya? Persen langsung lah. Alhamdulillah. Keluar jinnya langsung. Pakai gamis panjang, tapi tidak tahu. Terus mereka bilang 17 orang. Cara mereka supaya tak bayar, mereka pesan makan dulu, habis itu mereka balik satu-satu, satu sampai habis 17 itu. Satu orang pun tidak ada yang bayar. Sakit saya waktu itu tuh, dengar itu. Dia nanyanya ke sini, ada ke santri yang kayak gini di sini katanya. Berarti kan sudah dengan campur aduk dah perasaannya tuh. Kalau mau cari orang-orang yang nipu gini, ini jangan-jangan di masjid kumpulnya. Hati ya, pakai gamis, pakai rida gini nih. Kita
tingkah laku jaga betul-betul. Kau bawa nama Islam. Maka Yaman kalau ke mall tuh biasanya pakai topi, pakai kaos. Saking tak pedenya, pasti ada tingkah laku saya yang tak benar. Nanti orang tembak. Yang ditembak bukan Lukman. Kalau Lukman memang udah hina dari awal kan. Udah saya we are nothing. Tapi Islam. Gamis tuh simbol Islam. Kopiah tuh simbol Islam. Orang tidak mau tahu, tidak bisa bilang oknum, tidak bisa. Oknum tuh hanya untuk koruptor, pejabat, itu baru dibilang oknum. Kalau ustadz, santri, ngurus masjid, dibilang semuanya sama aja. Begitu dunia hari ini, nak. Dengar anak-anak Yaman? Dengar materi Yaman nih? Dengar saya? Tidak salah kita bergamis, tidak salah kita berkopiah itu. Jaga betul-betul. Karena yang bikin Yaman tuh marah kemarin tuh, yang tidak rela tuh. Kenapa lah yang begitu tuh pakai atribut-atribut Islam? Mohon maaf, yang betato, banting-anting, ngamen, ya kan? Kadang-kadang ngomong terus terang, Om, saya ngamen tapi tidak usah dibayar pakai duit Om, bayar makan aja. Itu cerita Bang Rizal Armada, cerita Bang Nata Reza. Mereka di awal-awal itu tidak minta dibayar pakai duit. Boleh tidak saya dibayar pakai sepiring nasi aja, saya mau makan Om, lapar. Mereka yang tidak pakai atribut agama, punya akhlak, punya adab. Gara-gara ustadznya tidak pakai gamis, dibilang bukan ustadz. Oh, saya pernah nyalami itu 2016-2017 kan, pakai sendal, pakai celana jeans, pakai kaos, pakai topi, datang ke satu kota. Apa kata orang yang nyambut saya? Ustadz macam apa tuh? Ustadz kok gitu? Besoknya baru pakai jas, pakai gamis, ngomong saya tentang ayat Quran, ngomong saya, baru kediam dia, datang minta maaf dan tinggal dah orangnya. Ayaman benci? Enggak. Begitu dunia hari ini ngelihat. Saya coba lagi eksperimen lain. Pakai mobil kecil. Masuk ke hotel. Kan yang cerita pakai motor Wawa, ditunjuk pakai bibir udah kan? Bang, parkir di mana bang? Tuh sana tuh. Melayu kalau udah nunjuk pakai mulut. Apa artinya? Diam. Tuh situ ah. Saya bilang mentang-mentang motor aku jelek, kau tunjuk pakai bibir. Tapi tidak ketemu dah saya tukang parkir. Ketemu saya kasih hadiah dia. Di depan IAIN, restoran Hawaii yang tikungan tuh. Wisma Nusantara, itu ada Wisma restoran Hawaii kan, enggak tahu namanya apa sekarang. Nah, saya ikut seminar di situ. Begitu datang dia tunjuk kayak bibir, tuh gitu. Pakai mobil, Avanza ke Xenia ke gitu. Datanglah ke hotel, disuruh parkir di mana? Belakang. Kuda, oh bang, padang pasir, padang rumput, bang, sudah bang, biar makan rumput sekalian bang. Ngerasa dah? Aji pernah kan kata cerita ngisi pakai pick up, dikira mau ngantar bahan bangunan ya? Pak, saya mau ceramah. Hah? Mana ustadznya? Saya pak, ustadznya. Pakai pick up, sedang-sedang nggak aja. Maka kasih kuda aja nih, agak bagus sedikit lah aja dia. Mau kasih Innova Rajib tuh. Cuma Ajib bilang, nggak realistis Ustadz, Innova. Bensin, ya kami jengap-jengap. Oh iya betul juga lah. Jadi kita belikan yang pakai air isi Ajib. Maka saya belikan kuda, jadi kalau habis bensin makan rumput. Pas dah. Itu asbabun nuzulnya. Bukan tidak mau. Nanti orang yang tidak ngerti bilang, wow Lukman tuh tidak adil, tidak fair. Ini itu udah lama masih kapal amperan tidak dikasih. Kayak tidak mampu bensinnya. Ngerintis dari nol, sabar-sabar. Adil tuh tidak mesti harus sama. Betul tidak? Tapi kalau tidak paham, ya gitulah nyocot ya mulutnya. Saya jelaskan pun, tidak mau tahu juga. Ngapain mau ngomong? Ini kan pura-pura bodoh. Kau ngomong lah. Tapi kalau kita pakai Alphard, pakai dulu mobil Oren Rubicon, parkir depan, yang ada kon-konnya tuh langsung terbuka, buka ya kaca. Siapa? Atau dibuka. Siapa sih yang dia hormati? Mobil, dia hormat sama kaleng. Orang itu hari ini hormat sama kaleng. Itu kenapa Muslim harus kaya? Kita pakai gamis, turun dari mobil Alphard. Bayar parkirnya enggak 2.000. 100.000, pingsan tukang parkirnya. Banyaknya Pak, kata dia. Hadiah Bang, mudah-mudahan Abang sehat panjang umur murah rezeki. Masya Allah, kata dia, ada orang kaya baik ya. Selama ini aku nonton di sinetron orang kaya jahat-jahat, kata dia. Antum jadi ayatun min ayatillah. Habis makan nyaman sama anak istri, habis makan nyaman sama keluarga. Saya diajarkan sama Bunda Ya, lebihkan parkirannya. Oh,
Iya betul, kita habis makan enak ya sama keluarga sama anak-anak. Lebihkan. Bang, udah bawa Ustaz ke tukang. Banyak tukang parkir nggak mau dibayar tuh. Mereka bilang gini, 3 kata. Nggak pakai omong. Apa artinya? Kami biasa makan di Munzalan, Ustaz. Masa parkir pun kami ambil dari Ustaz. Saya bilang hadiah bang untuk beli kopi. Jangan Ustaz. Bang, ambil bang. Hadiah bang. Hadiah. Oh, makasih Ustaz. Sehat-sehat Ustaz ya. Sampai dihafalkan mobil gitu. Apa susahnya jadi orang baik Abang Kakak? Keluarkan kata-kata itu. Ya kan? Pakai gamis, pakai baju bagus, ya kan? Kasih duit lebih. Niatkan hadiah. Latihan dari 2.000, 5.000, 10.000. Ngapa orang tidak kaya-kaya? Pelit, masin, kedekut, bakhil, titik. Tidak usah diskusi. Ngapa belum kaya? Masin, kedekut, bakhil. Atau mental miskin. Coba tengok. Jaminlah, traktirlah. Ulang tahun nih, tasyukuran dong. Nah, itu mental miskin. Kalau saya ketemu, saya panggung palanya. Orang milad, kaulah berpikir hadiahnya. Belajar. Mengupgrade. Nah, seperti apa dan bagaimana selanjutnya? Silakan Ustaz Muhajirin. Bingung enggak tuh melanjutkan materi kayak gini apa? Sebagaimana yang disampaikan Ayaman tadi. Budak-budak ini makin hari makin kesini makin kesana nih ya. Saya tengok ya resume-resume nih. Jangan dikira saya enggak dengarkan loh. Saya balik nih saya dengarkan langsung. Jadi sebagaimana yang disampaikan Ayaman tadi, benarlah tadi itu. Jadi saya nih Abang Kakak cuma mengulang saja. Nyaman benar kau nenggek kering, antu belau. Awas kita kayak gitu ya. Itu fungsinya THT tadi itu. Supaya tak peka. Apa saya bilang kemarin? Na'udzubillahi min dzalik. Apa? Mata buta. Coba bilang. Telinga peka. Hati mati. Na'udzubillahi min dzalik. Dah? Saat safar di Munzalan, jalan-jalan keluar, ngopi dekat-dekat Munzalan, habis ngopi tumpuk tengah, kasirnya bilang luar biasa. Karena langka yang kayak gitu, orang ngerasa dia bayar kan, habis makan berantakan mejanya. Kita bayar, ya kan, rapikan tumpuk. Nggak harus nyuci piring ke belakang. Rajin benar. Ya, tapi ya itu tadi saya bilang, barusan mau saya ngomong. Tapi jangan rumah makan Padang kita tumpuk tengah, bingung kasirnya. Waduh kata dia, apa yang dimakan nih? Saking semangatnya rumah makan Padang ditumpuknya. Wah udahnya langsung marah, itu tidak ada otak ini orang-orang kata udahnya. Dah, Ustaz Muhajirin silakan. Istamir, lanjutkan. Saya izin ya Bang Kakak ya. Jazakumullah khair. Ingat ya, karena dakwah tidak harus di mimbar. Inilah tagline dari Pondok Multimedia Indonesia, solusi untuk mata Anda. Gitu lah kira-kira. Iklan radionya gitu ya. Ingat Afan? Iklan radionya gitu. Jazakumullah khair. Makasih banyak Abang Kakak. Sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat. Istiqomah. Ya kan? Mudah-mudahan Allah jadikan mata kita mata yang bisa melihat, telinga kita telinga yang bisa mendengar, hati kita hati yang bisa merasa ya. Karena dakwah tidak harus di mimbar. Pesan dari Pondok Multimedia Indonesia. Udah berapa kali dah saya sebut nih? Ya kan? Masya Allah, ya kan? Ngasih kaos langsung dipakai nih biar jadi amal jariah langsung. Barakallahu fikum, berkah selalu, sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah. Mohon doanya Abang Kakak untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, kami sekeluarga besar, tolong doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mama saya, ibu saya, kami keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua, tolong doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Berkah selalu Abang Kakak, akan dilanjutkan oleh Ustaz Muhajirin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istamir Ustaz. Masuk Ustaz. Saya izin ya semuanya ya. Assalamualaikum. Ustaz. Istamir Ustaz. Mainkan dengan merdu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama-sama ya kajian yang telah disampaikan oleh Ahyaman. Masya Allah banyak ilmu yang dapat kita ambil ya, saking banyaknya bingung saya nak ngomong apa. Ya, intinya seperti itulah ya. Antum sudah paham sendiri lah ya, tidak perlu saya jabarkan lagi ya. Nanti saya jabar. Betul tak? Nah, dari sekian banyak mungkin saya pengen sedikit lah ya, biar di datangnya sini ada artis sedikit lah. Apa yang beliau sampaikan tadi tentang tahsinul hifzi wal tilawah ya. Jadi beliau menyampaikan tadi tentang terkait dengan alif lam qamariyah lin syamsiyah nun tasydid dan mim tasydid. Nah, abang kakak ayah bunda yang baik dirahmati Allah, mungkin kita dah semua paham bahwasanya satu-satunya kitab suci yang diatur cara bacanya itu cuma Al-Qur'an. Jadi kalau kita dapatkan, tidak ada buku yang ada di dunia ini yang diatur sampai cara bacanya saja diatur. Itu hanya di Al-Quran. Ya. Dan pembahasan Al-Quran ini udah dibuat beribu-ribu buku tentangnya. Mulai tafsirnya dibahas, betul enggak? Dan sebagainya. Tafsirnya udah beribu-ribu. Ini hanya di Quran. Ya. Nah, apa gitu? Nah, Al-Quran ini alhamdulillah nih di pondok kita nih di Munzalan, setiap selesai sholat maktubah ya, sholat fardu kita membacakan. Dan ini menjadi program one day one juz. Alhamdulillah kita istiqomah. Kemarin kita telah menyelesaikan khataman Quran ya ke seri 57. Jadi alhamdulillah Masjid Kapal Munzalan ini telah menghatamkan kurang lebih 57 kali. Nah, ini mudah-mudahan istiqomah sampai nih ya. Istiqomah sampai akhir zaman. Jadi ini mungkin yang harus kita jaga apapun kesibukan kita, karena Al-Quran ini adalah kalamullah ya. Kalamnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, apa yang kita baca saat ini Al-Quran, itulah yang dibaca oleh para sahabat-sahabat. Inilah yang dibacakan Nabi kepada para sahabatnya. Ya, jadi tidak ada bedanya apa yang dibaca Nabi zaman dulu kepada para sahabat dan apa yang kita baca itu sama, tidak ada perubahan. Baik itu dari dengungnya kan, hurufnya tidak ada perubahan sama sekali. Dan inilah salah satu-satunya kitab yang diturunkan secara turun-menurun dengan secara lisan. Secara satu-satu. Tidak melalui tulisan, tapi secara lisan inilah. Jadi kita bersyukur, inilah salah satu mukjizatnya Al-Quran yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Karena kalau kita lihat mukjizat para nabi sebelumnya, itu hanya bisa dirasakan oleh kaumnya itu pada saat itu saja, betul tidak? Kalau kita bicara tentang mukjizat tongkat Nabi Musa, yang bisa merasakan mukjizat tongkat Nabi Musa siapa? Kaum Nabi Musa saja yang pada saat itu, betul? Nah, kalau sekarang kita lihat tongkat siapa? Tidak efek. Jadi, tapi Al-Quran ini luar biasa, mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu kita rasakan sampai saat ini. Ini luar biasa sekali. Jadi kita harus merasa bersyukur ya. Tidak ada nabinya, tapi dikasih mukjizat yang sama diberikan oleh Nabi Muhammad. Inilah kesyukuran. Nah, ini kenapa kita kadang melihat hal seperti ini itu suatu yang biasa. Karena kita tidak paham dari apa yang kata beliau sampaikan. Tidak paham karena apa? Tidak ada ilmunya. Betul nggak? Kalau kita tahu ilmunya, kita tidak akan merasa barang ini biasa-biasa saja. Ini luar biasa, istimewa, betul nggak? Seperti itu kan? Istimewa. Nah, seperti itu. Jadi melalui kita duduk sama-sama ini, mudah-mudahan kita kembali lagi diingatkan ya sama Ahyaman tadi tentang kita perbaiki bacaan Quran kita. Kita perbaiki. Tidak malu ke kita udah berlama-lama ya, yang ngaku-ngakunya Islam, yang ngaku Muslim, betul enggak? Tapi bacaannya wallahu alam. Wallahu alam bis-shawab. Mana mim
Jangan bicara makharijul huruf kan. Gunnah ya bingung ah. Ini kemana gitu. Antum kemana saja selama ini kan? Nah, jangan sampai kita nih seperti itu. Nah, kita diingatkan kembali ya. Tidak ada alasan, tidak ada namanya terlambat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ayo kita sama-sama ya, kita perbaiki ya. Selama kita niatnya untuk memperbaiki, untuk menuntut ilmu, insyaallah ketika kita meninggal dunia, insyaallah kita mati dalam keadaan syahid. Kan posisi kita menuntut ilmu, sedang menghafalkan Al-Quran. Jadi yang sudah merasa agak terlambat, jangan pernah merasa seperti itu, teruskan, lanjutkan. Itu hanya tipu daya setan. Ya, apa namanya? Tipu daya setan yang mengganggu kita untuk terus belajar. Setan kan pasti, apalah kau tu udah tua, cukuplah kau ni. Apa gitu bingung ngurus alif lam qamar, ya apa tu? Tak usahlah kau masak. Nah, jangan seperti itu, adalah gangguan setan yang akan menggiring kita untuk meninggalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Ya, kita belajar semampu yang kita bisa. Ya, kita luangkan waktu karena ini luar biasa, mukjizat ini nih. Bukan sembarang-sembarang ini. Ini hal yang luar biasa. Ya. Dan alhamdulillah kita kemarin udah menyelesaikan khataman dan kita mulai lagi di pagi hari ini dengan mulai dari juz pertama, dan juz pertama ini dimulai dengan suratul Fatihah ya, kemudian surah Al-Baqarah. Nah, di suratul Fatihah itu ada suatu kata ataupun kalimat yang luar biasa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini luar biasa juga, ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim ini bukanlah bentuk kalimat yang lengkap. Betul? Maksudnya bagaimana? Kalau kita artikan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita lihat secara bahasa, itu kalimatnya belum lengkap. Betul enggak? Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kita lihat kan belum kan? Memang yang lengkap kayak seperti saya ada dalam mobil, itu lengkap tuh, jelas kan? Nah, saya makan nasi, itu ada kalimat yang jelas. Ya, makanya Bismillahirrahmanirrahim itu disebut bukan jumlah tapi syibhul jumlah. Ya, karena kalimatnya belum lengkap. Rupanya di situ ada rahasia yang Allah berikan. Allah kan yang mengajari kita. Ya. Artinya apa? Kita ini bisa menilai bukan dengan standar kita, tapi standarnya Allah. Jadi kita tidak bisa menilai apa yang Allah sebutkan itu dengan standar kita. Betul tak? Bisa dipahami? Insyaallah ya. Kalau tak bisa dipaham-pahamin lah. Jadi kita nih, standar manusia tidak bisa untuk memahami standar yang Allah berikan. Jadi ketika Allah pengen berikan kata yang lengkap, ya Allah kasihkan yang lengkap. Kalau Allah cuma masih kata yang setengah, ya Allah kasih yang setengah gitu. Dan semuanya ada rasanya. Rupanya, di balik itu semuanya, ada sesuatu yang kurang. Maksudnya bagaimana? Apa yang kita kerjakan, selama itu tidak dilakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan kita itu akan terputus. Kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Suatu pekerjaan yang di situ ada kebaikan di dalamnya, la yubda'u, tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmatnya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ada ulama yang B-nya sini itu tuh lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Jadi ketika secara langsung ketika kita mengucapkan bismillah itu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit aja. Jadi jangan pernah menganggap suatu itu yang ada di dalam Quran itu suatu yang biasa-biasa saja. Ini ada hal istimewa. Makanya sampaikan siapapun yang berdekatan, yang berinteraksi dengan Quran pasti mulia dan dimuliakan. Mudah-mudahan, apalagi ini ada adik kita yang menghafal Quran, mudah-mudahan semangat ya, lebih lagi untuk menghafal, untuk apa namanya, lebih hafalnya itu lebih dimungkinkan lagi, gitu ya. Nah, kita berusaha nih, antum ini adalah penjaga, ya. Berkat antum ini Al-Quran ini sampai kepada kita. Kalau tidak ada para antum ini penjaga Al-Quran ini, nah, wallahu alam Al-Quran ini sampai, karena Al-Quran ini diturunkan secara umum dengan lisan
secara talaki, ya, yang tidak hanya mengandalkan mushaf tulisan, tapi ada talaki, ya, talaki. Guru membacakan, murid mendengarkan, kemudian dibacakan lagi. Seperti itulah Quran diturunkan. Nah, antum adalah penjaga-penjaganya. Maka antum sebagai penjaga, maka tampakkanlah bahwa antum itu layak untuk dimuliakan. Mungkin ini saja lah ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dapat yang sampaikan Ayah Man tadi kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.